teman-teman tahu danau apa itu? Ya, Danau Toba. Sini aku ceritakan kisah legenda Danau Toba. Dahulu kala, hiduplah seorang petani bernama Toba. Toba adalah petani yang rajin. Namun, hasil panennya tidak selalu melimpah sehingga ia seringkali merasa kelaparan. Karena tidak memiliki makanan, Toba sering pergi ke sungai untuk memancing. Suatu hari, saat Toba sedang memancing di sungai, ia menunggu sangat lama hingga hampir menyerah. Namun saat ia hendak pergi, tiba-tiba kail pancingnya bergerak. Apa nih? Bah, besar kali ikan nih. Benar saja, di ujung kail pancingnya terdapat seekor ikan besar bersisik emas. Dengan senang hati, Toba membawanya pulang. Namun sesampainya di rumah, ternyata kayu bakarnya habis. Sehingga Toba harus pergi ke ladang untuk mengambilnya. Toba pun meletakkan ikannya di dalam baskom dan pergi ke ladang. Tetapi sesampainya di rumah, Toba terkejut melihat ikannya sudah hilang. Dan tergantikan oleh kepingan-kepingan emas di dalam baskom. Tapi belum selesai keheranan, Toba dibuat tambah terkejut saat ia melihat. Apakah teman-teman tahu apa yang ia lihat? Bukan. Seorang wanita cantik di dalam rumahnya. Hei, siapa kau? Tanya Toba. Wanita itu menoleh dan tersenyum. Aku adalah jelmaan ikan yang kau tangkap tadi. Emas-emas ini adalah sisiku. Aku dikutuk menjadi seekor ikan. Tetapi berkatmu, kutukan itu hilang. Setelah menjelaskan, wanita itu pun langsung memasakkan makanan untuk Toba sebagai bentuk terima kasih. Dalam hati, Toba ingin sekali wanita itu menjadi istrinya. Tapi ternyata wanita itu bisa membaca pikirannya. Aku mau jadi istrimu, tapi dengan satu syarat. Kau tidak boleh mengukit asal-usulku seekor ikan. Tanpa pikir panjang, Toba setuju. Mereka pun menikah dan hidup bahagia. Tapi itu bukan jadi akhir kisah ini. Karena beberapa waktu kemudian, lahirlah seorang anak bernama Samosir. Tapi Samosir tumbuh menjadi anak yang malas dan suka bermain. Suatu hari, saat ibunya menyuruh Samosir untuk mengantarkan makanan ke ayahnya yang ada di ladang, Samosir menolak. Aduh, Ina, aku malas. Tetapi setelah beberapa kali dibujuk oleh ibunya, Samosir akhirnya setuju. Bukannya mengantarkan makanan, di tengah perjalanan Samosir malah bermain dengan teman-temannya. Karena merasa lapar, Samosir pun memakan makanan yang harusnya diberikan pada ayahnya. Sedangkan di ladang, Toba sudah merasa kelaparan. Dan dari ujung pandangannya, ia melihat Samosir berlari. Tapi Toba dibuat terkejut saat melihat makanannya hanya sisa sedikit. Hei, Samosir, kamu makan makananku ya? Ucap Toba marah. Karena sangat kesal, ia tidak sadar. Ia berkata, dasar anak ikan! Ia telah mengingkari janji kepada istrinya. Samosir pun menangis berlari kembali ke ibunya dan menceritakan segala hal yang terjadi. Ibunya pun kecewa. Samosir, cepat nak, pergi berlarilah ke atas bukit. Samosir pun setuju. Karena tiba-tiba langit mendadak gelap, hujan turun deras, petir menyambar, air besar membanjiri semua lembah. Dan sang ibu berubah menjadi ikan dan menghilang di air. Sedangkan di ladang, Toba mencoba menyelamatkan diri, tapi arus selalu keras. Tolong! Tolong! Dan semua sudah terlambat. Lembah sudah dipenuhi oleh air dan membentuk sebuah danau yang besar. Dan hanya menyisakan bukit tempat Samosir berdiri. Danau itu dinamakan Danau Toba. Dan bukit tempat Samosir berdiri dinamakan Pulau Samosir. Itulah akhir dari kisah legenda Danau Toba. Bagaimana? Jadi makin penasaran kan teman-teman? Jangan lupa berkunjung ke sana dan melihat keindahan alamnya. Tetapi, tunggu dulu. Siapa tahu kalian bisa bertemu dengan ikan bersisik emas itu. Sampai jumpa teman-teman.